Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Permatasari. Saya dari Prodi Manajemen akan menerangkan tentang poin-poin penting dari materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang 1. Hakikat bahasa Indonesia, 2. Ejaan yang disempurnakan, 3. Kata dan istilah, 4. Pemakaian huruf, dan yang kelima adalah kalimat. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Tokoh sejarah bahasa Indonesia ada Herman Neuberner van der Troep dan Raja Ali Haji. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia. Abad ke-7 sampai ke-9 ditemukannya prasasti, abad 14 sampai ke-16 prasasti pada batu nisan menunjukkan terdapat kerajaan Islam, abad ke-17 sampai ke-18 muncul karya sastra Melayu, acuannya adalah kesusastraan Johor. Abad ke-19 pelopor terkemuka terkait pembinaan bahasa dan budaya adalah Raja Ali Haji. Abad ke-20 perkembangan dan peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Abad ke-21 Kongres Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi pengantar pendidikan, bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional, bahasa resmi dalam perkembangan budaya. Sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu keberagaman masyarakat, dan alat penghubungan antar budaya dan daerah. Selanjutnya yaitu ada variasi bahasa. Bahasa lisan dan tulisan, resmi dan tidak resmi, bahasa dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bidang khusus, bahasa baku dan tidak baku, baku tulisan dan baku lisan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen ejaan. Yang selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Penggunaan tanda titik yang ke-1, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Kedua, tanda titik dipakai di belakang. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk menunjukkan waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk menunjukkan jangka waktu. Yang kelima, tanda titik dipakai di daftar pustaka. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Yang selanjutnya, penggunaan tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Selanjutnya, penggunaan tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Penggunaan tanda garis miring dan tanda penyingkat atau apostrof. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Penggunaan tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, pemakaian huruf. Di antaranya ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf difong, huruf gabungan konsonan. Selanjutnya yaitu penulisan kata. Ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, dan angka dan bilangan. Selanjutnya yaitu kata dan istilah. Pengertian kata dan istilah. Pengertian kata. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah, artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya. Pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Selanjutnya sumber kata, yaitu ada yang dari bahasa Melayu, bahasa daerah atau serumpun, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Persia dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah 1. Bahasa Indonesia atau Melayu, 2. Bahasa-bahasa daerah serumpun, 3. Bahasa asing. Selanjutnya adalah diksi. Pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Penguasaan yang luas kosakata memungkinkan orang
dapat menetapkan secara cermat yang mana di antara kata-kata bersinonim itu yang lebih tepat digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan, kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Selanjutnya kesinoniman, dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi berlainan bentuk luarnya disebut sinonim. Homonim. Homonim ialah bentuk atau istilah yang sama ejaan atau lafalnya tetapi pengungkapan makna yang berbeda karena berasal dari asal yang berlainan. Ada dua jenis homonim yaitu homograf, bentuk istilah sama ejaannya, tetapi mungkin lain lafalnya. Homofon, bentuk sama lafalnya, tapi berlainan ejaannya. Kehiponiman, keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Dalam hubungan ini, makna-makna khusus yang terdapat pada masing-masing kata bawahan sudah terliput dalam makna kata hipernim atau atasannya. Keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Kata yang bermakna berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya disebut antonim. Selanjutnya kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik, artinya panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Sebaliknya disebut kata abstrak apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera. Untuk merasakan kehadirannya yang berperan adalah pikiran kita. Ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsur berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan, akan berakibat pada keutuhan konstruksi yang terdiri dari sejumlah kata tersebut. Yang terakhir adalah kalimat. Pengertian kalimat. Menurut Sugono, sebuah pernyataan lisan atau tulis dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki dua persyaratan pokok. Satu unsur predikat, dua pemutasi atau perubahan unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang ke-1, subjek. Subjek harus bersifat definit atau tertentu. Dua, pada umumnya subjek berupa nominal, frasa nominal, atau pronominal yang berperan sebagai pelaku atau pokok. Subjek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Dalam konstruksi bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak di awal kalimat atau di depan predikat. Subjek tidak didahului kata depan seperti pada, dalam, di, ke, untuk, bagi, dengan. Suatu kebahasaan yang didahului oleh kata depan tidak berfungsi sebagai subjek, tetapi berfungsi sebagai keterangan. Yang kedua, predikat. Untuk menandai bagian yang termasuk predikat di dalam suatu kalimat, dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri predikat berikut. 1. Predikat biasanya diisi oleh kategori verba atau frasa verbal. Yang kedua, untuk menandai predikat dalam sebuah kalimat, kata tanya apa yang dilakukan S, bagaimana S, mengapa S, sebagai apa S, berapa S, atau di mana S dapat digunakan. Yang ketiga, objek. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Yang keempat ada pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Yang kelima, keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Jenis kalimat. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat kalimat efektif. Yang satu, kalimat efektif harus gramatikal. Kedua, kalimat harus lugas. Ketiga, aspek penekanan. 4. Kalimat efektif harus sejajar. Sekian poin-poin materi yang telah saya pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.